Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh dan soleha? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, perkenalkan, nama Ustadz adalah Ustadz Fajar. Kali ini Ustadz akan mengajarkan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK untuk kelas 6. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan Ananda mampu membandingkan antara cara kerja otak manusia dan otak komputer. Kemudian yang kedua, Ananda dapat mengenal kecerdasan buatan. Kecerdasan manusia adalah anugerah istimewa yang dimiliki oleh manusia. Makhluk lain memiliki kecerdasan yang terbatas, sedangkan manusia tidak. Nah, dalam hal ini, manusia mampu memahami segala fenomena kehidupan sehari-hari atau secara mendalam dan dapat mengambil hikmah. Dengan demikian, manusia dapat menjadi lebih bijak dan beradab ketika memiliki kecerdasan. Nah, sedangkan untuk kecerdasan otak komputer adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar dapat bisa seperti halnya manusia. Sebelum kita lanjut, Ustadz akan memperlihatkan video bagaimana kecerdasan manusia membuat mesin untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kira-kira cerdas yang mana, manusia atau komputer? Nah, mari kita bandingkan bagaimana otak manusia dan otak komputer bekerja. Otak manusia terdiri atas sel-sel khusus yang disebut neuron. Sel-sel neuron ini saling bekerja sama untuk memformasi dan merespon suatu aksi. Adapun otak komputer terdiri atas kumpulan sirkuit yang disebut dengan mikroprosesor. Nah, disinilah terlihat atau terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Otak manusia merupakan sel hidup, sedangkan otak komputer merupakan benda mati atau terbuat dari sirkuit elektronik. Lalu, siapakah yang cerdas? Otak manusia atau otak komputer? Nah, perhatikan penjelasan berikut. Kita bandingkan kecerdasan otak manusia dan otak komputer. Bagaimana jika cerdas itu berarti cepat? Maka komputerlah yang akan lebih cerdas. Manusia membutuhkan waktu sekian detik untuk menjumlah bilangan yang lebih dari 3 angka, sementara komputer mampu menghitung jutaan operasi matematika dalam waktu 1 detik atau dalam waktu sekejap. Kemudian, jika cerdas berarti memiliki daya ingat yang baik, nah, maka komputer juga yang akan lebih cerdas dari manusia. Komputer dapat menyimpan seluruh koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan dan mengingat informasi yang ada dalam buku tersebut satu persatu tanpa ada kesalahan.
Berikutnya, bagaimana jika kecerdasan berarti membuat keputusan sendiri? Nah, ternyata manusialah yang jauh lebih cerdas dibanding komputer. Komputer hanya dapat menghitung dan mengelola informasi berdasarkan perangkat lunak atau software yang digunakannya. Namun manusia tidak memerlukan perangkat lunak. Manusia dapat menghitung, mengelola informasi, dan membuat keputusan dan menggunakan pengetahuan serta pengalamannya yang dia miliki. Jika kecerdasan berpikir kreatif atau mengemukakan ide-ide yang orisinal, manusialah yang cerdas. Karena manusia memiliki pemikiran yang kreatif yang muncul tiap harinya. Oke, Ananda sekalian, perhatikan peta konsep yang ada di gambar kecerdasan antara otak manusia dan otak komputer. Otak manusia lebih unggul dalam kreativitas. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan software. Kemudian yang ketiga, dapat memunculkan ide yang orisinal. Otak komputer lebih unggul dalam daya ingat yang akurat. Nah, kemudian yang kedua, dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga, memiliki kecepatan berpikir. Nah, bagaimana Ananda sekalian sudah dapat menyimpulkan yang mana lebih cerdas, manusia atau komputer, dan bisa menyimpulkan perbandingan otak manusia dan otak komputer. Otak komputer tidak dapat berguna maksimal ketika tidak dioperasikan oleh otak manusia atau penciptanya sendiri. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.